Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Nurrohmah Fajrina, JKP Angkatan 11 Kota Magelang akan menyampaikan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Dalam menentukan visi, digunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat mempertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Metode yang digunakan adalah Bagja, yaitu buatlah pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buatlah pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran digunakan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi pada tahapan kali ini dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya angkat adalah terwujudnya peserta didik yang unggul, berkarakter, dan berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Prakarsa perubahan yang saya usung adalah penanaman dimensi berkebinekaan global, elemen mengenal dan menghargai budaya melalui pembiasaan satu larik, satu lagu untuk negeriku. Dimensi yang diangkat adalah berkebinekaan global, sedangkan elemen yang diangkat adalah mengenal dan menghargai budaya. Prakarsa perubahan penanaman dimensi berkebinekaan global, elemen mengenal dan menghargai budaya melalui pembiasaan satu larik, satu lagu untuk negeriku. Pertanyaan yang muncul pada tahap buat pertanyaan utama adalah bagaimana cara menanamkan dimensi karakter berkebinekaan global melalui pembiasaan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Melakukan diskusi dengan atasan dan juga rekan sejawat. 2. Melakukan riset mengenai contoh-contoh pembiasaan terkait dimensi karakter berkebinekaan global. Dan 3. Mencari karakteristik peserta didik melalui asesmen awal diagnostik. Pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang muncul adalah 1. Siapakah guru yang telah menerapkan pembiasaan penanaman karakter berkebinekaan global? Dan metode atau kegiatan pembiasaan seperti apakah yang dapat menarik minat siswa? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan mencari referensi tokoh yang telah melaksanakan penanaman karakter berkebinekaan global dan melakukan studi literatur mengenai metode atau kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat menarik minat siswa dalam penanaman karakter berkebinekaan global. Pada tahap gali mimpi, pertanyaan yang muncul adalah apakah ada keterkaitan antara pembiasaan dengan internalisasi profil pelajar Pancasila terutama dalam dimensi berkebinekaan global dan bagaimana agar pembiasaan dapat menginternalisasi dimensi profil pelajar Pancasila yang lain. Daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah dengan 1. Membuat lembar observasi mengenai sikap berkebinekaan global dan juga mencari referensi mengenai pembiasaan karakter yang menginternalisasi dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang lainnya. Pada tahap jabarkan rencana, pertanyaan yang muncul adalah apakah langkah-langkah untuk memulai pembiasaan dimensi berkebinekaan global dan apakah media serta metode yang digunakan dalam pembiasaan dimensi berkebinekaan global. Yang ketiga, bagaimana usaha untuk menjaga keberlanjutan program pembiasaan dimensi berkebinekaan global. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Menggunakan metode yang menyenangkan bagi siswa seperti bernyanyi. Yang kedua, membuat media buku panduan satu larik, yaitu satu lagu untuk negeriku yang berisi lagu-lagu nasional dan lagu-lagu daerah dengan semenarik mungkin. Yang ketiga, menyisipkan permainan-permainan dalam pembiasaan. Tahap selanjutnya adalah atur eksekusi.
Dalam tahap ini, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang bertanggung jawab memonitor jalannya internalisasi dimensi berkebinekaan global melalui pembiasaan satu larik, satu lagu untuk negeriku. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah dengan membuat jadwal kegiatan pembiasaan satu larik, satu lagu untuk negeriku, serta mengadakan evaluasi dan refleksi pada kegiatan pembiasaan tersebut. Kesimpulannya adalah rancangan tindakan ini disusun dengan menggunakan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan yang lebih baik dengan menginternalisasi dimensi profil pelajar Pancasila dalam lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.